Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Minggu sebelumnya kita sudah membahas Muhammad Ali Pasha, dan sekarang yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Biografi Sayyid Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Lahir pada tahun 1838 di Asadabad, berada di Afghanistan. Wafatnya 9 Maret 1897 di Istanbul, Turki. Ayahnya bernama Sayyid Safdar Al-Husaini. Jadi ayahnya ini Sayyid mendapat gelar Safdar Al-Husaini. Jadi ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain, cucunya Nabi Muhammad sendiri, dari pihak Ali At-Tirmidzi, seorang perawi hadis. Oleh karena itu, pada nama depan Jamaluddin Al-Afghani diberi tambahan Sayyid. Sedangkan Al-Afghani itu karena tempat lahirnya di Afghanistan, kemudian menjadi gelar dinamanya yaitu Al-Afghani. Banyak sebenarnya tokoh-tokoh Islam yang nama belakangnya itu memakai nama dari daerahnya sendiri gitu. Kemudian ibunya bernama Sukainah Begum dan kebangsaannya berkebangsaan Afghanistan. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dijuluki sebagai tokoh Renaissance Islam abad 19 yang diartikan sebagai tokoh yang sebagai pencetus yang menandakan kelahiran kembali gitu. Ia dikenal sebagai seorang mujadid atau pembaharu dalam dunia Islam dan seorang mujahid yang artinya adalah pejuang yang terus-menerus mengorbankan api semangat menegakkan kalimatul haq atau kalimat-kalimat kebaikan kepada siapapun, sampai pun kepada penguasa yang sangat zalim. Ketika masa kecilnya, Al-Afghani ini menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun juga banyak menghabiskan masa kecilnya dan berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan tetapi juga mendalami filsafah, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dan Al-Afghani ini melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Di India, Afghani ini menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Dari situ memang beliau belajar tentang pengetahuan umum dan cara pengajaran yang lebih modern yang dilakukan oleh orang-orang barat. Didorong keyakinannya, Al-Afghani ini melanglang buana ke berbagai negara. Dari India, kemudian Al-Afghani ini melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian sepulangnya ke Kabul, Afghani ini diminta penguasa Afghanistan, Pangeran Dost Muhammad Khan, untuk membantunya. Tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Sir Ali Khan. Sir Ali Khan yang tadi sebagai penguasa Afghanistan, dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Namun karena ada campur tangan Inggris, Al-Afghani ini akhirnya meninggalkan Kabul ke Mekah.
Karena pada saat itu Inggris menilai Al-Afghani ini sebagai tokoh berbahaya karena ide-ide pembaruannya. Oleh karenanya pihak Inggris itu terus menguasai Al-Afghani. Paling enggak orang-orang barat itu sangat ketakutan ketika ada umat Islam yang memang bisa melebihi orang-orang barat. Jadi orang-orang yang memang mengancam orang-orang barat itu lebih disoroti oleh orang-orang barat sendiri, termasuk Al-Afghani ini. Jamaluddin Al-Afghani setelah kembalinya untuk kedua kalinya ke India, setelah pada saat itu meninggalkan Mesir. Jadi kan tadi udah dijelasin kalau pada saat itu Al-Afghani ini sudah pernah ke India, kemudian kembali ke Mesir, dan kemudian dia akan menjadi penasehat, dan kemudian dia pergi lagi ke India karena pada saat itu di Mesir sendiri ada ketidaksenangan dari bangsa Inggris yang memang ada di Mesir yang telah menghasut kaum teolog untuk melawan Jamaluddin Al-Afghani atas kegiatan-kegiatannya yang menyebabkan banyaknya orang Kristen yang masuk Islam. Kemudian di sini Al-Afghani menuliskan risalah yang sangat terkenal yang bernama Risalah Fi Arwad Al-Masihiyah, yang artinya ada pembuktian kesalahan kaum materialis. Risalah ini menimbulkan gejolak besar kalangan materialis. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani pernah menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wusqa yang mengecam keras Barat, dan jurnal tersebut juga dikenal sebagai jurnal anti penjajahan yang diterbitkan di Paris. Jurnal ini segera menjadi barometer perlawanan imperialisme dunia Islam yang merekam komentar, opini, dan analisis bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia, tetapi juga ilmuwan-ilmuwan Barat yang penasaran dan kagum dengan kecemerlangan Al-Afghani. Nah, pada saat itu Al-Afghani juga sempat diundang ke Persia untuk suatu urusan pada tahun 1889. Jadi Persia sedang ada persengketaan politik dengan Rusia. Bersamaan dengan itu, Al-Afghani melihat ketidakberesan politik dalam negara Persia sendiri. Karenanya, Jamaluddin Al-Afghani menganjurkan perombakan sistem politik yang masih otokratis, dan kontribusi Al-Afghani yang lain adalah perlawanan terhadap kolonial Barat yang menjajah negeri-negeri Islam. Dalam rangka usaha pembangkitan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam, Al-Afghani ini menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-Islamisme. Pan-Islamisme ini menghendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Al-Afghani ini juga dikenal sebagai sosok yang mengabdikan dirinya untuk mengingatkan dan membangkitkan dunia Islam yang menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan berjuang bersama. Beliau juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani ini mendapat julukan sebagai Bapak Nasionalisme Islam. Jadi memang yang dilakukan untuk mempersatu ini yang didasari atas solidaritas akidah Islam. Karena kan memang Islam itu pada saat itu terpecah-pecah, ya mungkin sampai sekarang terpecah karena perbedaan aliran dan saling merasa paling berkuasa gitu. Saya berkuasa di sini dan dia berkuasa di sana, tapi saya yang paling berkuasa dibanding dia gitu. Ada seperti itu. Makanya sebenarnya intinya yang dilakukan oleh Al-Afghani ini ingin menyatukan seluruh umat Islam agar tidak terjadi peperangan. Kemudian ya udah kita bersatu karena didasari atas keimanan yang sama gitu. Nah, kemudian ini ada tujuan Al-Afghani, yaitu dari gerakan pan-Islamismenya mempunyai dua tujuan utama. Pertama, membangun dunia Islam di bawah satu perintah
atau pemerintahan, dan kedua mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam pada saat itu. Beberapa pemikiran Al-Afghani setelah melihat kemunduran umat Islam, lalu beliau juga menganalisa dari kemunduran dan penyebab-penyebab kemunduran umat Islam. Ia mencari sebab musababnya dan berusaha menemukan solusinya atau jalan keluarnya, dan ada beberapa kesimpulan yang kemudian diambil oleh beliau. Yang pertama adalah ajaran Islam adalah sesuai untuk setiap perkembangan masa dan dimanapun, baik untuk bangsa Arab maupun non-Arab. Mungkin ada beberapa daerah yang memang mereka sudah mengikuti ajaran Islam, tetapi mereka berpendapat ini berbeda atau bertentangan budayanya dengan negara mereka gitu. Padahal seharusnya memang ajaran Islam itu ya untuk kapanpun sampai masa depan yang akan datang dan dimanapun, baik di Arab maupun di negara-negara lain yang memang non-Arab. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya Islam itu adalah budaya Arab, bukan. Karena Islam itu adalah agama, suatu agama. Kemudian kemunduran umat Islam karena mereka telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian larut dalam ajaran Islam yang salah. Misalnya dalam soal keimanan terhadap takdir dan pengertian fana terhadap tasawuf. Jadi ini memang karena banyaknya aliran-aliran yang tumbuh di Islam sendiri, ada memang yang menganut aliran sesat, ya kan? Memang ada yang benar tapi lebih banyak yang sesat. Nah, yang sesat-sesat ini otomatis dia kan sudah melakukan penyimpangan terhadap ajaran agama. Mereka banyak memalsukan hadis, kemudian mereka itu memperkuat alirannya atau kelompoknya dengan salah satu ayat Quran aja, yang memang ayat itu cocok untuk untuk kelompoknya gitu, tapi dia tidak memakai ayat-ayat yang lain, itu yang salah. Nah, itu sebenarnya karena banyaknya aliran, ya kan, banyaknya yang meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, akhirnya umat Islam juga terpecah belah. Jadi menurut Al-Afghani ini, keimanan kepada takdir harus diartikan bahwa segala yang terjadi ini berjalan menurut hukum sebab dan akibat. Dengan pengertian seperti inilah maka sejarah Islam lahir semangat juang dan keberanian yang membawa ke gerbang kejayaannya gitu. Kemudian yang ketiga, kemunduran umat Islam yang lainnya adalah karena adanya pemerintahan yang absolut dari raja-raja Islam yang zalim. Jadi memang kan sistem pemerintahannya pada saat itu masih sistem kerajaan, ya kan? Dan sistem kerajaan ini memang bersifat absolut, yang memang semua ketentuan dari raja. Jadi rakyat itu mereka tidak punya andil dalam berpendapat, dan banyak juga raja-raja yang memang zalim dengan cara memeras rakyatnya dan memperoleh pembenaran dari ulama-ulama istana yang mengabdi kepadanya. Kemudian yang dilakukan oleh Afgan ini mereka ingin tuh rakyat harus dicerdaskan sehingga tidak akan dibodoh-bodohi sama rajanya itu sendiri atau pemimpin itu sendiri gitu. Kemudian yang keempat, lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Ya, memang yang kita tahu memang umat Islam sendiri tidak bersatu. Ini lebih tepatnya umat Islam memulai perang sesama saudara itu ketika masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dimana pada saat itu terjadi perang
Jamal itu kan sesama Islam. Kemudian ditambah lagi ada perang Siffin. Nah dari situ kemudian umat Islam berperang karena apa namanya, perebutan kekuasaan, karena saling berkuasa itu, kemudian sama-sama saling menjatuhkan, sama-sama pengen jadi pemimpin, kemudian ditambah lagi setelah banyaknya aliran-aliran yang muncul, nah mereka juga saling berperang karena merasa aliran saya yang benar, aliran kamu salah. Nah itu terus menerus, mungkin sampai saat ini juga masih banyak yang selalu berperang itu karena perbedaan aliran dan masih banyak lagi, ya kan. Nah harusnya ini dibangun solidaritas umat Islam, walaupun mereka beda aliran, walaupun beda pendapat, yang penting bersatu dulu gitu menurut Al-Afghani. Makanya Al-Afghani membentuk tadi pan-islamisme tuh untuk mempersatukan seluruh umat Islam. Kemudian yang kelima, mencari tahu tentang dunia Nasrani. Ini sebenarnya lebih belajar mendalami sebenarnya orang-orang Barat, orang-orang Nasrani itu seperti apa. Jadi di sini Al-Afghani berpendapat orang Nasrani ini sekalipun mereka berlainan keturunan dan kebangsaan, namun mereka bersatu dalam menghadapi dunia Islam. Kemudian yang kedua, penjajahan Barat adalah kelanjutan dari perang salib. Kemudian mereka sengaja menghalang-halangi kebangkitan umat Islam dan apa yang dikatakan nasionalisme dan patriotisme serta cinta tanah air bagi dunia barat. Tetapi untuk dunia Islam mereka katakan sebagai fanatisme, ekstremisme, dan kalau sekarang banyak juga yang umat Islam yang dituduh sebagai terorisme, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali bersatu melawan penjajahan Barat Nasrani tersebut. Dan yang keenam, Al-Afghani menganjurkan umat Islam berjuang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti negara-negara Barat. Dalam upaya pembangunan ilmu pengetahuan, peradaban dan kebudayaan Islam, Jamaluddin Al-Afghani sangat menganjurkan agar umat Islam bangkit lagi seperti pada masanya dinasti Abbasiyah, yang dimana pada saat itu memang ilmu pengetahuan sedang maju-majunya. Jadi nasib umat Islam di dunia sepenuhnya terletak di tangan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu umat Islam harus bangkit dari zaman kebodohan dan keterbelakangan. Dalam bidang tasawuf, Jamaluddin Al-Afghani termasuk orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa dapat melakukan tazkiyatun nafsi atau mensucikan diri. Dan tasawuf seperti ini yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah. Dalam buku Profesor Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Al-Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. Yang pertama adalah mengisi semangat baru di Timur, sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya, sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka, dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. Kemudian yang kedua, melawan dominasi asing atau imperialisme Barat, sehingga negara-negara Timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa Barat. Ini merupakan karya-karyanya dari pemikiran atau ide dari Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani kemudian menuliskannya dalam satu karyanya
Ini ada beberapa. Yang pertama ada karyanya bernama Bab Ma Ya'ulu Ilaihi Amr al-Muslimin, yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam. Kemudian Makidah Asyarqiyah, yang menjelaskan tentang tipu muslihat para orientalis. Kemudian ada Risalah fi Ar-Rad Al-Masihiyah, ini yang tadi, yang berisi tentang risalah untuk menjawab orang Kristen. Kemudian dia Al-Khafiqaini, yaitu hilangnya timur dan barat, dan beberapa karya lainnya masih banyak. Ini adalah ide-ide atau pemikiran dari Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.